dipersembahkan oleh Baik, pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu di segmen terakhir ini. Pak Dirjen, lonjakan sudah terjadi saat ini. Lalu bagaimana kemudian langkah antisipasi dari pemerintah untuk menyiapkan atau bersiap diri lah apabila memang terjadi lonjakan kasus yang lebih lagi ke depannya? Ya, seperti yang disampaikan tadi Pak Tonang sebenarnya, bahwa ini kejadian sudah di depan kita. Jadi kita tidak bisa saling menyalahkan. Tapi memang satu yang paling penting yang saya menghimbau sebenarnya adalah saya menghimbau kepada kepala-kepala daerah, bagi pimpinan-pimpinan daerah itu untuk meningkatkan testing dan tracing ini sebenarnya. Itu kuncinya di situ untuk memutus. Saya sepakat dengan Pak Tonang. Sekarang ini sudah kejadian di depan mata. Apa usaha yang akan kami lakukan sebagai Dirjen Yankes misalnya? Tentunya yang pertama, kami menghimbau kepada semua kepala dinas kesehatan, semua direktur utama rumah sakit, karena ini mengantisipasi kenaikan kasus. Maka yang pertama adalah saya minta bahwa semua direktur utama rumah sakit, semua kepala dinas kesehatan itu melakukan pemantauan untuk semua pasien ke daerah masing-masing tentang kesiapan menghadapi kenaikan kasus ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta bahwa semua rumah sakit itu harus betul-betul bisa menyiapkan ruang perawatan, dan juga kami menghimbau untuk melakukan konversi tempat tidur untuk menekan kapasitas tempat tidur ruangan isolasi dan kapasitas tempat tidur untuk ICU-nya. Dan tentu juga kami menghimbau bahwa rumah sakit dan dinas kesehatan itu harus mempersiapkan SDM yang cukup untuk bisa melakukan pelayanan ini, dan juga bukan cuma SDM tetapi juga peralatan kesehatan, alat habis pakai, logistik dan sebagainya. Ini harus dipersiapkan karena ini sudah menjadi satu kenyataan. Itu yang diharapkan. Oleh karena itu memang ini penting kita minta kepada semua pimpinan daerah, semua kepala dinas kesehatan dan semua direktur utama rumah sakit untuk mempersiapkan rumah sakit masing-masing. Pak Dirjen, kalau terkait dengan vaksinasi, update-nya seperti apa, Pak Dirjen? Ya, sekarang ini kalau kita melihat secara total ya, vaksinasi kita sudah mencapai sekitar 4,2% seperti itu. Jadi yang vaksinasi pertama itu sudah sampai 19 juta. Sudah vaksinasi pertama ya sudah hampir 19 juta, dan vaksinasi kedua juga sudah di atas 11 juta, mungkin sudah di atas 30 juta yang telah kita suntikan vaksin ini. Namun ingat bahwa vaksin ini adalah merupakan cuma salah satu upaya untuk memutus rantai penularan. Tapi yang paling penting dari segalanya bukan vaksinasi. Yang paling penting itu adalah protokol kesehatan. Ini yang paling utama. Oleh karena itu memang yang kami harapkan adalah harus mendorong pemerintah setempat, harus mendorong yang disebut sebagai perubahan perilaku. Harus bagaimana melakukan perubahan perilaku pada masyarakat supaya mereka betul-betul taat kepada protokol kesehatan dengan 3-5M seperti itu. Oke, Pak Tonang, dari pandangan Anda, apa langkah preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah terkait dengan lonjakan kasus ini? Untuk saat ini mungkin bukan preventif ya, kita terpaksa harus bersifat responsif untuk saat ini, walaupun preventif nanti juga tetap ada. Secara responsif menurut saya kita harus lakukan tadi. Mohon maaf sekali, mungkin kata-kata lockdown agak susah ya, tapi apalah namanya, mungkin pengetatan PPKM mikro misalkan begitu, kita lakukan betul untuk kita membatasi betul mobilitas sehingga kita bisa melakukan semacam karantina wilayah, begitu bahasa mudanya ya. Jadi nanti kita bisa kendalikan betul. Sehingga nanti di situ kita lakukan responsif. Nah, di daerah lain kita lakukan preventif. Preventif daerah lain berarti kita sadar sekarang bahwa jangan pernah terlena lagi dengan laporan kasus yang rendah, yang ternyata karena mohon maaf karena memang testing kita kurang. Itu pelajaran berharga untuk hari ini. Kalau testing kita sudah cukup, maka kita bisa lakukan tindakan yang tepat. Itu dua hal. Jadi untuk daerah yang sudah terlanjur banyak kita lakukan pengetatan tadi dan kita lakukan treatment khusus, daerah lain kita lakukan preventif dengan betul meningkatkan testingnya sehingga kita punya kebijakan yang benar-benar berbasis pada data. Saya kira itu yang kita pelajari berharga hari ini. Tetap semangat, tidak menyerah, dan jangan terserah. Menurut saya itu yang kita lakukan sekarang. Terima kasih. Oke, Pak Tonang, satu lagi, kalau kita berbicara soal peningkatan 3T ya, pastinya kan harus menyesuaikan juga dengan fasilitas kesehatan kita, tenaga kesehatan, semuanya harus benar-benar siap. Kalau memang 3T ini benar-benar ditingkatkan, sejauh ini yang Anda lihat sudah siapkah semua itu? Begini, jadi kita kan selalu punya rumus bahwa dari sekian pasien yang konfirmasi itu, katakanlah 15, 20, 25% adalah yang membutuhkan rumah sakit. Ya. Nah, testing kita hari ini kan mengatakan 5.000, 8.000, tapi ternyata kan yang masuk rumah sakit kan banyak. Artinya itu berarti titik di mana kita masih kurang pas itu hitungan kita. Insya Allah kita bisa lakukan, asal ada pelaksanaan di luar rumah sakit maupun di rumah sakit. Ya, gitu. Oke.
Oke, baik Pak Dirjen dan juga Pak Tonang, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time. Kita harapkan tentunya langkah-langkah antisipatif, kemudian juga langkah-langkah responsif tadi ya kata Pak Tonang, itu benar-benar dapat dilakukan oleh pemerintah dan lonjakan kasus tidak semakin memburuk di negara kita. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami, salam sehat selalu.